ini kita memasuki hari kedua dalam program 10 hari berdoa. Judul renungan hari kita menggenggam pemberian. Ayat inti kita pada hari ini terambil dari Efesus 3 ayat 18. Betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Pada malam hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa mengalami kepenuhan kasih Tuhan, yaitu terima, berserah, dan bertumbuh. Yang pertama, kita perlu menerima karunia Roh Kudus melalui berdoa. Pertama kita perlu menerima karunia Roh Kudus karena Roh Kudus inilah yang akan memampukan kita, menguatkan kita untuk tetap teguh di dalam kebenaran dalam mengikuti Yesus Kristus. Yang kedua, kita harus menyerahkan hidup kita kepada Kristus. Menyerahkan hidup kita berarti kita menanggalkan manusia lama kita, kita meninggalkan dosa-dosa kita dan kita berbalik dari dosa-dosa kita kepada penurutan kepada Tuhan Yesus Kristus. Keempat, untuk memenuhi mengalami kepenuhan kasih ini, kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Bertumbuh di dalam Tuhan ini berarti kita harus terus-menerus menggali ilmu kita, pengetahuan kita di dalam Tuhan, supaya yang tadinya kita hanya dilayani, setelah kita hidup di dalam Tuhan, kita bisa melayani. Bahkan kita yang tadinya hanya mengharapkan diberi, kita bisa memberi, dan seterusnya. Kasih Allah melewati setiap ujian. Di sini kita akan belajar dari perumpamaan tentang anak yang hilang. Di sini diceritakan suatu hari anak bungsu pergi menemui ayahnya yang melambangkan Allah dan menyatakan bahwa dia ingin meninggalkan rumah dan menjalani hidupnya sendiri. Tampaknya aturan rumah tangga ayahnya atau perintah Allah tidak cocok untuk anak laki-laki itu, menuntut warisannya yang bahkan tidak menjadi haknya pada saat itu. Jadi sang ayah memberikan bagiannya kepadanya. Sang ayah memberinya kebebasan penuh karena dia mencintai dan menghormati pilihannya. Di sini kita bisa melihat betapa Allah ini sangat mengasihi anaknya, walaupun sebenarnya Allah tahu bahwa anaknya ini akan jatuh kalau dibiarkan untuk pergi. Tapi sebagai Allah yang independen, tetap memberikan kebebasan kepada anaknya untuk memilih supaya dia tahu di luar sana dan dia tahu bagaimana dia hidup dan bagaimana dia pada akhirnya mencintai Tuhan dengan tulus. Kemudian putranya melakukan perjalanan ke tempat yang jauh dan mulai menghabiskan uangnya untuk pesta liar dan wanita tidak bermoral. Ketika uangnya menyusut, lingkaran teman menjadi lebih kecil dan akhirnya dia tidak punya apa-apa lagi. Lebih buruk lagi, kelaparan melanda wilayah tempat dia tinggal. Putus asa untuk bertahan hidup, dia mencari pekerjaan, tetapi satu-satunya posisi yang dia temukan adalah bekerja sebagai penggembala babi. Kelaparan menyiksanya, tetapi dia bahkan tidak diizinkan untuk memakan pakan babi. Inilah yang biasa terjadi dalam kehidupan kita, di mana sebenarnya di saat kita hidup tanpa penyertaan Tuhan, hidup kita akan kacau gitu. Seperti halnya anak bungsu yang hilang ini, tanpa penyertaan Tuhan di situ hidupnya menjadi kacau. Putranya pulang dengan perasaan campur aduk, tetapi ayahnya sudah rasanya dengan penuh kasih sayang. Sang ayah berlari ke depan
Tangan jatuh dan memeluk leher putranya dan menciumnya. Meskipun putranya pasti kotor dan bau sebelumnya putranya dapat menyelesaikan seluruh pengakuan sang ayah memanggil para pelayan untuk membawakan pakaian terbaik dan menyiapkan pesta. Jelas dia mencintai putranya sama seperti sebelumnya. Di sini kita bisa melihat betapa Allah ini, sangat mengasihi kita dan betapa istimewanya kita di hadapan Allah. Kita bisa melihat di sini putranya ini sangat kotor. Mungkin, kalau kita, kalau kita membayangkan anak ini udah hidup di luaran sana berarti hidupnya itu udah kotor banget, udah penuh dengan kotoran-kotoran, namanya dia udah menjadi penggembala babi, mungkin kotoran-kotoran babi juga udah bertebaran di tubuhnya karena ayahnya begitu begitu kasihnya ayahnya ini kepada anaknya, eee, dia sudah tidak menghiraukan lagi kotoran-kotoran itu, bahkan dia mencium anaknya, dia melupakan semua kotoran-kotoran itu. Seperti halnya Tuhan juga kepada kita. Walaupun dosa kita sebesar apapun dosa kita, mungkin bagi Tuhan dosa itu kejijikan, sejijik apapun dosa kita, tapi di saat kita datang kepada Tuhan, di situ Tuhan akan memberikan pengampunan untuk kita. Dalam cerita ini kita mendengar kisah lengkap tentang keselamatan keselamatan, pertobatan, dan pengakuan orang berdosa, Bapa yang menunggu dengan penuh kerinduan, dan sambutan yang menggembirakan ketika kita kembali. Allah mengasihi kita tanpa syarat, tetapi kita harus pergi kepadanya, sama seperti putranya kembali kepada ayahnya. Kasih Allah melewati setiap ujian, dia tidak akan gagal menyambut kita. Di sini memberi pelajaran kepada kita bahwa Tuhan setiap saat membuka pengampunan. Tinggal kitanya saja yang datang kepada Tuhan untuk meminta ampun. Maka kasih Allah disitulah yang akan dicurahkan. Tanpa kita datang kepada Tuhan, maka kasih itu tidak akan pernah kita dapatkan. Hanya ketika putranya kembali, sang ayah bisa mencurahkan seluruh kasihnya. Saat itulah putranya terbuka untuk menerima semua yang ingin ditawarkan ayahnya. Akhirnya tidak ada yang menghalangi hubungan mereka yang dalam. Dan ya seperti itulah kita juga dengan Tuhan kita. Di saat kita sudah meminta ampun kepada Tuhan, di saat, kita sudah menanggalkan dosa-dosa kita, maka tidak ada lagi penghalang antara kita dengan Tuhan. Di situ kita udah di situ kita udah bebas berkomunikasi dengan Tuhan. Lalu bagaimana kita mengalami kepenuhan kasih Allah? Yaitu yang pertama dengan hidup dalam kepenuhan, penyerahan setiap hari kepada Kristus oleh kuasa Roh Kudus. Yang kedua, ketika kasih Allah memenuhi hidup kita, kita menjadi saluran kasihnya kepada orang lain. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita menerima. Seperti yang Ellen White berkata, Anda membutuhkan baptisan dari kasih setiap hari pada zaman para rasul, membuat mereka semua menjadi kesatuan. Kemudian mengapa sangat penting untuk memahami kasih ilahi ini? Paulus melihat bahwa tabiat Kristus harus dipahami sebelum manusia dapat mengasihi dia atau memandang salib dengan iman. Berdoa melalui firman Allah. Apakah perintah Allah yang terbesar? Perintah Allah yang terbesar yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri di Matius 22, 37 sampai 39. Bagaimana kita bisa memahami kedalaman kasih Allah? Bagaimana kita bisa memahami kedalaman kasih Allah? Aku berdoa menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh iman Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakal serta berdasar dalam kasih
supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus memahami betapa lebar dan panjangnya, tinggi dalamnya kasih Tuhan. Bagaimana kita memahami ke dalam kasih Allah, ya kita memahami kedalaman kasih Allah seperti yang seperti yang telah tadi di perumpamaan bahwa betapapun, betapapun kotornya kita, betapapun berdosanya kita, di saat kita datang kepada Tuhan, saat kita datang kepada Tuhan, di situ Tuhan membukakan pintu pengampunan. Jadi, eee, jadi kita sebagai umat Tuhan, jangan pernah putus asa. Di saat kita, punya kesalahan, kadang-kadang di situ kita merasa, "Ah, mungkin ini dosa saya udah kelewat batas, Tuhan sudah tidak mau mengampuni, dosa saya lagi." Tapi di dalam pelajaran ini, bahwa Tuhan memanggil kita supaya datang kepada Tuhan, supaya Tuhan mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Karena di saat kita datang, di situlah Tuhan akan mencurahkan kasih-Nya.